Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayinatun Nasiro dengan NIM 212410103027. Di sini saya akan mengerjakan tugas kemarin, yakni materi tentang join. Nah, untuk pertama-tama, di sini kita disuruh mengerjakan di halaman yang tertera tidak di bold, yakni di sini di bagian A nomor 6 dan nanti untuk seterusnya yang tidak di bold. Di sini kita disuruh untuk menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasar nama kategorinya. Kita langsung ke PGA-nya saja. Nah, di sini tadi ini dari tabel produk, lalu kita disuruh untuk menampilkan nama produk, lalu harga, dan kategori nama. Harga serta nama kategori barangnya terurut berdasar nama kategorinya. Jadi nanti namanya itu harus urut sesuai dengan abjad atau ABCD sampai dengan huruf yang terakhir. Nah, untuk selanjutnya di sini kita menggunakan join kategoris CT, lalu on p.kategori ID sama dengan ct.kategori ID dengan order by ct.kategori name. Untuk order by ini digunakan untuk mengurutkan nama kategorinya tadi. Jadi nanti order by ini jadi fungsinya digunakan untuk mengurutkan nama. Kita coba jalankan saja. Nah, di sini sudah tertera nama produknya, lalu ada unit price atau harganya, lalu untuk kategori nama atau nama kategorinya ini sudah urut dari yang paling depan yakni B, lalu C, D, dan sampai seterusnya. Untuk soal selanjutnya, ini soal ke-7. Tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasar nama perusahaan. Lalu di sini kita disuruh menggunakan tabel customers dengan disuruh menampilkan company name atau nama perusahaan, lalu untuk ID order serta tanggal ordernya. Di sini kita menggunakan join orders O. Untuk on c.customer ID itu sama dengan o.customer ID. Untuk mengurutkannya kita menggunakan order by c.company name. Jadi yang disuruh mengurutkan itu yang serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Jadi nama perusahaannya itu yang disuruh untuk mengurutkan dari awal abjad. Untuk lebih jelasnya kita jalankan. Nah, di sini sudah tertera dari company name-nya atau nama perusahaannya dari huruf awal A, lalu B, sampai seterusnya. Di sini juga sudah tertera, sudah menampilkan untuk ID ordernya, serta tanggal ordernya. Untuk soal selanjutnya di sini, yakni nomor 8, di sini kita disuruh untuk menampilkan ID orders, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Untuk soal ke-8, di sini dari tabel orders juga, dari tabel order, di sini udah disuruh kita menampilkan order ID-nya, terus tanggal order, serta ID dari produknya. Menggunakan join order details OD dengan on o.order.id sama dengan order.order.id. Kita jalankan file.
Nah, sudah menampilkan ID ordernya. Lalu untuk order date-nya ini tanggal dari ordernya. Lalu di sini ada ID produknya, ID barang atau ID produk. Untuk soal yang selanjutnya, ke halaman yang B, yang bagian nomor 4. Tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Nah, dari soal tersebut kita masuk ke tabel orders, lalu kita disuruh untuk menampilkan ID ordernya, tanggal ordernya, terus produk name atau nama barang, serta unit price atau harga dari barang yang terjual. Menggunakan join order details OD, lalu o.order ID sama dengan od.order ID. Menggunakan join produk PR dan on od.product ID itu sama dengan pr.product ID. Kita jalankan. Nah, sudah menampilkan ID ordernya. Lalu di sini juga sudah tertera tanggal ordernya. Lalu untuk tampilan barang atau nama barang ini tertera dan serta untuk harga yang terjual. Harga yang terjual 21 untuk yang nomor 1 dan seterusnya. Nah, untuk soal selanjutnya, tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Kita ke soal B. Di sini menggunakan tabel employee. Kita memilih dengan first name, lalu last name, yang nantinya akan dialiaskan menjadi nama lengkap. Lalu untuk deskripsi teritorinya, nama teritorinya, ini untuk nama teritorinya, menggunakan join employee territories at. Lalu on i.employee ID sama dengan add.employee ID. Lalu menggunakan join territories t on add.territory ID itu sama dengan t.territory ID. Lalu kita jalankan. Nah, di sini sudah tertera nama lengkap dari nama customer-nya, dari first name dan last name-nya. Menggunakan kita singkat sebagai nama lengkap, kita gabungkan menjadi nama lengkap. Lalu untuk nama teritorinya ini sudah terdapat dari nasi Dafolio dengan nama teritorinya Wilton dan sampai seterusnya. Untuk soal yang selanjutnya, soal yang ke B6, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Nah, di sini dari tabel customer, lalu menggunakan kontak name, yakni nama lengkap nama customer-nya, lalu menampilkan order ID order, tanggal order, dan nama company-nya beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Nah, di sini kita jalankan filenya.
Nah, sudah tertera untuk nama customer-nya ini dengan ID ordernya dan tanggal ketika order serta nama shipper dari yang mengirimkan barangnya. Jadi untuk komponen yang bagian ini digunakan ini sebagai orang yang mengantarkan barang, yang mengirimkan barang atau yang mengantarkan juga bisa. Lalu untuk soal selanjutnya, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Kita menggunakan tabel suppliers, lalu menampilkan company name atau nama customer dan nama kategorinya. Nama-nama supplier serta nama kategori barang yang disuplai. Menggunakan join produk PR supplier ID itu sama dengan s.supplier ID. Menggunakan join kategori titik on PR kategori ID dan sama dengan titik kategori ID. Kita jalankan. Nah, di sini sudah menampilkan nama company name-nya serta kategori nama yang disuplai. Dari banyaknya. Nah, untuk soal selanjutnya, kita masuk ke pembahasan C. Untuk soal kelima, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverages dan harganya di bawah 10. Jadi menampilkan harga produk yang kurang dari 10 di dalam nama beverages. Ini dari tabel produk juga sekarang kita jalankan. Nah, untuk kategori kurang dari 10, harga kurang dari 10 ini dari nama beverages ini cuma terdapat dua. Terdapat dua harga yang di bawah kurang dari 10. Untuk soal selanjutnya, tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Di sini menggunakan tabel orders, nah menampilkan company name, terus ID order, serta tanggal ordernya. Dengan join customer cs on o.customer ID sama dengan cs.customer ID dengan where country, jadi menampilkan yang USA saja dengan ekstrak dengan tahun kurang dari 1997. Nah, di sini order by-nya mengurutkan dari tanggal ordernya. Kita run terlebih dahulu. Kita jalankan. Nah, ini sudah masuk ke USA semua. Jadi ini hanya tabel yang ada USI-nya dengan company name dan order ID serta order date. Nah, untuk order date-nya ini sudah terurut dari yang paling tanggal kecil, yakni tanggal 22 bulan 7 1996 ke tanggal 31 bulan 7. Lalu ke tanggal 1 bulan 8 dan seterusnya. Nah, ini urut dari yang pertama sampai yang terakhir. Untuk soal yang selanjutnya, yakni nomor 7. Tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997.
Di sini menggunakan tabel customer dengan menampilkan nama customer, lalu ID order, tanggal order, serta company name atau nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuannya di negara asal dengan employee. Kita menggunakan join orders O on C.customer ID sama dengan O.customer ID. Dengan join shippers S on S.shipper ID sama dengan O.ship via. Menggunakan join employee I on A.employee ID sama dengan O.employee ID dengan where a country sama dengan O.ship country dan di bawah dan lebih dari 1.900 yang ordernya itu setelah tahun 1997. Kita jalankan. Nah, sudah menampilkan dari nama customer-nya, terus ID ordernya, lalu tanggal ordernya, serta nama shipper yang mengirimkan barang. Nah, di sini disuruh untuk lebih dari 1997. Dan di sini udah 1998 sampai terusnya lebih dari 1997. Nah, untuk soal selanjutnya di soal C8, untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Untuk C8 kita menggunakan tabel suppliers dengan memilih company name, terus nama kategori, dan untuk harga. Di sini harganya kita disuruh untuk 5-10 dolar. Kita menggunakan word per unit price between 5 dan 10. Atau ini juga fungsinya digunakan 5-10 dolar harganya. Kita jalankan. Nah, sudah tertera nama company name serta nama kategorinya. Lalu ini harganya dari 5 sampai 10 dolar. Di sini 10, 6, 9. Jadi tidak ada yang kurang dari 5 serta lebih dari 10 dari harganya. Nah, untuk selanjutnya kita ke do. Nah, untuk yang do nomor 4 ini, jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Pada E1 ini digunakan untuk employee. Dan untuk E2 ini digunakan untuk pimpinan. Nah, di sini di key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Untuk yang menjadi manajer adalah dari tabel E2. Karena E2 adalah pimpinan. Sedangkan untuk E1 adalah bawahan. Nah, untuk soal yang selanjutnya ke soal yang do yang ke-6. Di sini kita disuruh untuk menampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Nah, untuk D6 ini kita menggunakan tabel employee dengan E1 itu menjadi employee. Kita menggunakan first name, terus last name, dan employee ID ini kita gabungkan menjadi satu, menjadi tabel employee dengan E2 first name,
E2 last name, serta E2 employee ID ini kita gabungkan menjadi pimpinan, tabel pimpinan. Lalu join employees, E2 on E2 employee ID sama dengan E1 reports to. Kita jalankan. Nah, di sini untuk first name, last name, employee ID sudah terletak di tabel employee dari first name, last name, dan ID. Employee ID. Dan untuk pimpinan ini sudah tertera first name, last name, dan ID employee buat pimpinan. Kita ke soal yang selanjutnya, ke soal D9. Tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Jadi kita disuruh untuk mencari pimpinan itu termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Nah, di sini kita juga menggunakan tabel employee. Ini terlihat agak sama dengan soal selanjutnya, yakni D6, menggunakan first name, last name, employee ID, dan menggabungkannya menjadi employee. Dengan E2 first name, E2 last name, E2 employee ID, kita gabungkan menjadi tabel yakni pimpinan dari from employee E2 dengan full join employees E1 on E2.employee ID sama dengan E1 repost to. Kita jalankan. Nah, sudah tertera. Di sini juga terdapat yang tadi diminta, yakni bawahan yang tidak memiliki pimpinan, serta pimpinan yang tidak ada bawahan. Sudah menampilkan. Terdapat pimpinan yang tidak punya bawahan. Di sini bawahannya mempunyai pimpinan Nancy Davolio, bawahannya mempunyai pimpinan Andre Fuller. Ini pimpinan yang tidak, ini bawahan yang tidak mempunyai pimpinan, dan kalau yang ini pimpinan yang tidak mempunyai bawahan. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.